Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Familia BTJ. Senang sekali di pagi hari ini saya Wawan Setiawan dan saya Tata bisa hadir di ruangan yang sangat terbaru buat kita semua di sini. Dan kita akan melakukan podcast di sini ya. Iya. Selamat datang di Airport Aviation Insight Review and Podcast. Ya, benar sekali ya. Inovasi, edukasi, dan cerita. Yang pasti podcast ini akan memberikan kita gambaran bagaimana tentang kebandarudaraan, kemudian bagaimana dengan edukasi-edukasi lainnya, dan beberapa cerita di balik layar dan cerita-cerita keseharian dari petugas yang ada di Bandara Sultan Iskandar Muda, khususnya di PT Angkasa Pura Indonesia. Hari ini kita akan belajar banyak hal, terutama di episode perdana ini. Kita akan membahas tentang kesehatan mental. Jadi perdana aja kita udah bicara tentang stres nih. Ya. Jadi saya nggak kebayang nih beberapa hari ke depan nih akan jadi apa nih. Baik, langsung aja kita panggil dari Bunda Tamrin. Di sebelah saya ada Ibu Lini. Beliau merupakan pimpinan Klinik Bunda Tamrin Aceh ya Bu ya. Boleh Bu sapa teman-teman Familia BTJ Bu. Hai Familia BTJ, selamat pagi. Bersama saya pimpinan dari Klinik Bunda Tamrin Aceh. Hari ini kami hadir dengan membawa dokter kita. Mungkin agak unik ya di Banda Aceh. Artinya dokter kita ini akan membantu mengidentifikasikan stres kerja kita, dan kita akan membuat menjadi satu manajemen ini ya dok, manajemen resiko untuk manajemen stres tempat kerja. Stres di tempat kerja. Mungkin lebih lanjut saya akan serahkan kepada Dr. Firly untuk memperkenalkan diri, dan kita akan berbincang lebih lanjut dan kemukakan saja teman-teman familiar yang merasa ada beban ataupun apa yang ingin dipertanyakan, silakan. Kita mungkin dalam bentuk yang agak santai ya dok. Yeah. Mungkin hanya saling bertanya dan dokter akan bantu menjawab dan diskusi. Baik, terima kasih perkenalan singkatnya Bu Elini. Kemudian kita langsung ke dokter aja ya Bu Dokter. Selamat pagi Bu. Pagi. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, dokter pasti sehat ya. Karena gini juga Bu ya, ini mungkin hari perdana kita juga, jadi kita pengen banyak masukan-masukan, dan ini juga baru perdana juga kita pakai via Zoom. Biasanya kan kita kalau misalnya podcast itu rekaman kemudian dikirim, ini enggak, kita langsung jadi live, ya? Kalau kita lidahnya kita agak gimana ya mau nggak mau ya kita harus ini sih. Iya, mohon maaf. Ya Bu Dokter, sebelumnya kita perkenalan dulu aja. Jenjang pendidikannya dari mana aja Bu? Dari SMA-nya? Oke, baik. Halo Family BTJ, perkenalkan nama saya Fili Rasmita, saya dokter spesialis kedokteran okupasi. Ya, terima kasih Bapak host ya nih ya. Hari ini Pak host. Hari ini saya dijebak jadi host Bu. Hari ini. Ya. Oke, jadi Pak Wawan, kalau dibilang jenjang pendidikan, saya dulunya berasal dari SMA N2 SMA Moda Bangsa. Deket nih, tetangga. Di sini ya? Dekat. Tetangga, tapi saya nggak pernah main ke sini. Kemudian saya lanjut studi di Universitas Syah Kuala, profesi dokter umum. Dan kemudian ngambil spesialis kedokteran okupasi di Universitas Indonesia. Dan kebetulan di saat ini memang untuk spesialis okupasi hanya di UI, baru satu center pendidikan. Di okupasi itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi saya juga bingung juga, langsung aja ya. Okupasi itu apa sih? Iya. Dengar juga ya Bu Dokter. Iya, jadi okupasi memang ya? Occupation, jadi memang pekerjaan. Jadi seperti kata pimpinan Bunda Tamrin kan kita kirim yang unik ya. Jadi untuk saat ini memang kita masih yang single fighter nih. Masih perdana di Provinsi Aceh. Oh, Aceh berarti ya? Iya. Nah, apa sih spesialis okupasi? Mungkin sangat tidak familiar ya, belum terlalu mungkin termasuk salah satu spesialis yang lumayan baru lah ya. Di sini adalah konsen kita adalah memberi pelayanan kesehatan baik itu dari promosi, preventif, bahkan kuratif dan rehabilitatif. Yang tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kerja. Jadi memang target kita adalah
seorang pekerja. Jadi yang sehat kita inginkan dia semakin sehat dan semakin produktif. Yang sakit kita buat gimana caranya nih biar tetap fit dan mampu untuk berproduktif. Berarti kesehatan itu mentalnya maksudnya ya, bukan kesehatan fisiknya atau mental atau gimana nih maksudnya? Apakah mentalnya aja atau masuk dengan fisik juga nih? Jadi kalau kita ngomongin kesehatan itu kan ada kesehatan fisik dan mental. Iya. Dari spesialis kedokteran okupasi itu tidak hanya concern ke mentalnya, tetapi juga kondisi fisiknya. Contohnya gimana? Ada pajan-pajan di tempat kerja yang mungkin berdampak kesehatan, kayak kebisingan. Kan tidak hanya berfokus pada kesehatan mental, tapi adalah gangguan pendengaran. Seperti itu. Jadi lebih general. Yang kita fokusnya adalah kesehatan seseorang pekerja, baik itu fisik maupun mental, sehingga dia dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. Oke. Ini karena gini Bu ya, mungkin saya nggak tahu apakah sama antara stres kerja dengan kelelahan kerja itu sama atau berbeda. Karena kita lelah karena stres, kita stres menjadi lelah. Apakah sama atau memang ada perbedaan Bu antara stres kerja dengan kelelahan kerja Bu? Baik. Jadi kalau kita ngomongin kelelahan atau fatigue ya, jadi tidak hanya fokus pada mental atau stres. Jadi ada namanya kelelahan secara fisik maupun mental. Contohnya gimana sih Dok kelelahan fisik? Tentunya yang memiliki kapasitas tinggi, misalnya kayak kita bilang kuli bangunan yang angkat-angkut, yang mana energi secara fisiknya memang terkuras. Nah, ada juga kelelahan mental, kesannya dia cuma duduk aja nih, tapi disuruh mikir terus. Itu akhirnya dia kan ngerasa lelah mental. Apalagi misalnya di suatu organisasi tidak ada nih reward, tidak ada nih promosi jabatan dan sebagainya, sehingga tentunya membuat kita kan wah capek kerjaan seperti ini aja. Itu membuat namanya kelelahan mental gitu. Siap. Nah, apakah suatu kelelahan mental bisa berdampak pada kelelahan fisik? Bisa. Jadi kalau misalnya kayak kita udah terlalu penat, otomatis ujung-ujungnya akan terjadi gangguan gejala fisik kayak sakit kepala, mungkin gangguan pencernaan, yang itu bisa diakibatkan karena tadi pikiran atau mentalnya mulai terganggu gitu. Jadi jika kelelahan ini tidak diatasi atau bahkan tidak dideteksi secara dini, maka dampaknya jauh lebih besar dan ujung-ujungnya apa? Ya mungkin dari kehadiran dia udah mulai terganggu, berangkat kerja udah malas-malasan, sering terlambat, waktu di ngomongin tentang suatu tantangan atau apa ya dia apatis aja. Nah itu jangan-jangan ada something wrong nih. Makanya sebenarnya dalam suatu organisasi yang baik, supervisinya atau atasan langsungnya itu harus peka dengan pegawai-pegawai yang udah nunjukin hal-hal yang ini kayaknya dia udah mulai stres deh. Tapi kayaknya di sini, bukan di sini sih, ada di tempat kerja ya, nggak peduli, disuruh aja terus ini kan. Soalnya kan, apalagi di tempat kita ini mungkin, saya kan kebetulan petugas keamanan, pada status kegiatan itu adalah pemeriksaan terhadap barang-barang. Nah, yang kami hadapi bukan cuma atasan sebenarnya. Seperti mungkin si penumpang sendiri, kita juga nggak tahu mereka mungkin ada permasalahan dengan siapa, tiba-tiba ke kita, mereka komplain tanpa dasar. Itu yang membuat kita juga menjadi stres juga. Tapi kalau kita di bagian perkantoran mungkin atasan langsung nih beda-beda. Jadi kami juga sering mengalami hal-hal tersebut sampai kita juga jadi hilang mood juga. Kadang bukannya, kan kita dituntut untuk selalu sempurna ya. Yang namanya petugas harus selalu senyum, ramah. Mereka nggak tahu kita di rumah juga ada masalah. Itu sih yang membuat jadi curcol ya kan namanya kan di sini kan ada cerita, bener, informasi, edukasi dan cerita. Nah, ini cerita tadi. Benar. Jadi memang salah satu stresor berat di pekerjaan itu adalah pelayanan publik. Melayani orang dengan melayani barang itu beda. Karena kenapa? Orang ini kan makhluk hidup ya, yang mana dia itu dipenuhi dengan berbagai permasalahan di belakang layar, termasuk kita sendiri gitu ya. Tapi yang namanya suatu pekerja yang memiliki tupoksi pelayanan prima, tentunya jadi tuntutan. Jadi ibarat kata di belakang layar mau nangis, mau ngapain, ya di depan yang namanya pelayanan publik tetap tersenyum. Karena kenapa? Masyarakat nggak mau tahu, yang masyarakat nilai gimana kita melayani dengan hati, memberikan pelayanan prima. Ya walaupun nanti ujungnya kita bakal nangis tuh di kamar mandi ya. Tapi sering ya. Pribadi. Jadi gimana? Itulah yang perlu dilatih sehingga terjadi kepuasan pelanggan gitu ya. Kan ujung-ujungnya dengan kepuasan pelanggan tentunya reputasi dari organisasi itu makin naik ya. Terus gimana Dok cara kita menghadapi? Ya itu salah satu stresornya memang. Sehingga nanti kita perlu adanya
istilah keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan, work life balance. Jadi jangan kerja melulu aja. Ada waktu kita untuk menikmati waktu luang, waktu bersama keluarga, waktu healing sosial ya. kita. Kalau sekarang kan terkenal healing namanya. Healing. Nah, sehingga saat kita bekerja kita betul-betul fit untuk memberikan pelayanan. Tapi coba bayangkan seseorang yang dia mengalami stres ya. Dia sendiri aja udah nggak bisa ngendal emosi dia, gitu iya. Gimana dia bisa memberikan pelayanan itu kayaknya hampir impossible gitu ya. Makanya kenapa stres ini concern yang penting nih, jadi perhatian dari suatu organisasi. Karena biar bagaimanapun orang yang dalam keadaan tertekan, orang yang merasa tidak nyaman, orang yang penuh dengan stresor-stresor di tempat kerja, pasti dia tidak akan memberikan hasil yang optimal gitu. Lagi, ya. Jadi tinggal tunggu bom waktu aja dia bakal meledak seperti itu. Iya, karena itu kayak kronis menahun. Jadi kayak terakumulasi. Di saat waktunya gitu. Meledak. Ya. Bu Lili, izin Bu, di sana emang udah ada ruangan khusus untuk konseling ini, Bu? Kita sudah ada. Ya. Kalau pasien bukan pasien sih, nyebutnya apa sih? Pegawai atau karyawan ya? Enggak, karyawan datang ke sana kita nyebutnya pasien. Apa? Sebenarnya pelanggan lah ya. Pelanggan. Ya, karena kan ntar pasien kesana orang sakit gitu ya. Enggak, karena setahu saya kan yang ke rumah sakit kan pasien ya kan. Berarti kita nyebutnya pelanggan. Gitu ya. Karena mereka tuh cuma mental mereka aja yang ini. Berarti sudah ada di Buddha Tamrin sendiri untuk apa namanya? Konsultasi dengan dokter. Artinya berbagi ataupun dari pihak manajemen yang pengen tahu nih gimana sih sekolah untuk teman-teman ataupun karyawan kita yang misalnya yang agak bermalas-malasan ataupun ogah-ogahan pergi bekerja, mungkin bagian HSE-nya ataupun bagian HRD-nya boleh juga berkoordinasi ataupun konsultasi ke dokter, artinya bagaimana kita mengelola supaya bisa dia kembali bekerja secara mengganda. Iya, mungkin saya juga nggak tahu nih apakah datanya banyak nggak sih karyawan yang mengalami stres yang luar biasa yang pernah ditangani di sana, ya mungkin jadi bahan evaluasi juga buat kita nih. Ternyata nggak semua perusahaan juga mengalami dampak-dampak yang seperti ini, banyak Bu? Sebenarnya banyak, cuman kuesioner yang kita berikan itu harus diisi dengan baik. Mungkin kesempatan, mungkin kan untuk menilai ini kan salah satu yang masih jarangnya dilakukan, karena kebanyakan orang itu sulit menceritakan ataupun dia sudah merasakan nih ada sesuatu di antara lingkungan kerjanya, tapi dia tidak terlalu open dan bagaimana menemukan dia stres itu. Makanya kita undang dokter kita dan kita juga mulai belajar, kita membuat kuesioner, bagaimana kita supaya dia mengisi dengan baik dan kita menemukan. Artinya kalau kita temukan kan belum tentu, bisa aja dia pada saat mengisi ada bertanya ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita ini, mungkin nanti dengan yang kita dapati dengan itu nanti dokter akan membantu kita menganalisa mana yang harus kita panggil ataupun mana yang harus kita secara langsung ya dok. Berarti kayak psikolog juga ya? Atau beda lagi? Beda ya dok? Beda ya? Kalau psikolog lebih mendalam. Nah kita ngomongin kuesioner deteksi dini itu sebenarnya ada kelemahan juga, karena kuesioner itu biar bagaimanapun kan bersifatnya subjektif. Jadi memang murni yang pertama sekali jika ingin deteksi dini stres kerja harus ada komitmen dari organisasi. Artinya gini, jangan sampai nih mencari troublemaker. Tapi prinsipnya adalah memecahkan masalah dan menghasilkan produktivitas. Jadi kita nggak cari siapa yang salah, kita nggak cari siapa yang stres, tapi kita mau gimana yang stres itu jangan memberat dan bisa kembali recovery gitu ya. Nah itu sangat penting, karena kenapa? Orang kan jadi jaim. Ntar kalau jawab sejujurnya nanti dianggapnya saya yang asik ngeluh ya gitu ya. Nah dasar kamu aja nih ngeluh doang gitu kan. Berarti yang kita emosi tiba-tiba itu termasuk stres juga ya? Kita Bisa tiba-tiba kok kesel gitu, itu juga? Jadi menariknya memang stres itu awalnya ada namanya gangguan psikologis. Jadi kita ngerasa kayak emosi kita nggak stabil, kayak marah, sedih dan sebagainya. Dan juga nanti ada namanya dari psikologis kita akan menjadi gangguan fisik. Fisik itu kayak mana sih dok? Kayak misalnya, kok ini sakit pusingnya nggak jelas ya? Sakit kepala ini kayaknya kalau udah di kantor, bawaannya sakit. Iya, cicilan terlalu banyak. Tapi nggak ada penyebabnya gitu. Secara predisposisi kayaknya nggak jelas. Jadi sakit kepalanya tiba-tiba aja nih. Atau kalau udah lihat atasnya udah sakit kepala nih bakal dikasih. Itu atasannya ya, nyebelin atau hari mungkin. Senin. Setiap hari Senin bawaannya pusing nih. Sabtu Minggu fine-fine aja gitu kan. Jadi
Itu bisa jadi, dan juga misalnya naik gastritis yang misalnya kayak mual muntah atau gangguan pencernaan tuh hati-hati. Hah? Nah, gangguan pencernaan Berarti yang bolak-balik sehari 3 kali itu nggak normal tuh? tergantung. Nggak, ini serius? Iya, jadi kalau misalnya dia ada makanan tertentu yang pencetus ya bisa aja karena masalah diare, karena sumber makanan. Tapi kalau Nggak, yang karena saya nemuin beberapa teman saya itu bolak-balik sehari 3 kali. dan satu orang, Kan normal kan 1 ya, 1 atau 2 ya. Ini Iya. 3 kali, itu termasuk dari sebenarnya stres kalau juga? 3 kali itu masih normal ya, masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya tiap hari kayak gitu ya bisa dipertanyakan sih kenapa. Oh, siap. Baik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ketika kita stres, ada namanya suatu gejala yang menunjukkan adaptasi secara general terhadap stres. Jadi orang ketika dikasih ada namanya stresor ya. Stresor itu penyebab stresnya. Penyebab Stres, istilahnya stresor namanya. Jadi misalnya kayak beban kerja terlalu banyak, beban kerja terlalu sulit. Nah, itu sebenarnya setiap orang itu tidak langsung dia jatuh ke stres, tapi ada namanya respon alarm. Jadi alarm itu kayak kita ya kayak gini lah, kita berhubungan dengan suatu stresor, kayak dikejar anjing dah. Dikejar anjing misalnya kan, ada orang yang sistemnya fight ya, kayak digunggung ya gue gunggung lagi gitu ya, dilawan gitu. Atau ada model fight gitu, dia lari gitu, flag gitu kan, menghindar. Dia lari itu dikejar anjing. Ada juga model freeze, misalnya dia kaku membeku gitu kan, ada kita lihat, nah orang dikejar anjing kok malah diam aja. Itu respon dia gitu. Dan itu bervariasi setiap orang. Jadi misalnya ada atasannya kasih beban kerja, terus dia kayak membeku, diam, nggak tahu ngapa-ngapain juga gitu. Itu ada, bingung gitu ya. Ada tipe orang yang speak up, Pak kok saya lagi sih Pak, kemarin juga saya, hari ini saya lagi, Bapak gimana sih? Itu dia mungkin nge-fight kan, melawan atasan langsungnya gitu ya. Ada juga model yang menghindar, jadi kok udah lihat Bapak itu udah pasti Kabur dia, ya. atau lihat WA kagak baca, pura-pura kagak baca dah ya. Iya. Atau dimatiin gitu ya, itu menghindar. Dok, Itu ini agak-agak lain dikit ya. Saya tuh mungkin sering, atau mungkin teman saya juga. Jadi dia tiba-tiba bengong, tiba-tiba ketawa. Itu stres juga tuh gimana itu? Jadi kan sebenarnya emosi itu ada penyebabnya. Nah, kita kan nggak tahu di pikiran dia apa. Mungkin memang ada sesuatu yang lucu yang membuat dia ketawa. Yang aneh itu jika terjadi halusinasi atau ilusi. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Nah itu hati-hati. Itu udah gangguannya itu udah kompleks tuh. Malah itu harus ke psikiater. Karena ilusi itu dengan halusinasi itu sangat berbahaya. Misalnya dia melihat seseorang itu kayak ini, misalnya dia lihat itu harus dibunuh misalnya ya, orang misalnya dia lihat itu sebuah semangka, nah nggak tahu itu orang gitu, kan resiko untuk menyakiti atau menyakiti orang lain atau membunuh orang lain kan besar. Nah, itu sangat bahaya. Dari segi pekerjaan malah itu tidak boleh. Jadi orang-orang yang punya waham atau halusinasi tertentu itu tidak boleh dibiarkan langsung bekerja, apalagi melakukan pelayanan publik. Baik. Nah, sebenarnya stres itu ada 2 macam. Ada nama istilah eustress, ada namanya distress. Nah, eustress itu stresnya normal. Sebenarnya dalam dan berkilut-kilut ya. Jadi namanya eustress itu stres normal. Jadi sebenarnya bagus nih. Jadi seorang pekerja diberi stres itu bagus. Karena dengan stres itu dia jadi termotivasi, kepingin berkembang, belajar kan, ada tantangan. Di satu sisi kalau seseorang itu udah PW kali, udah comfort zone, yakinlah dia tidak akan berkembang. Sehingga dalam segi produktivitas itu juga hasilnya ya gitu-gitu doang gitu. Inovasi kagak ada, kreativitas kagak ada. Jadi perusahaan itu kayak monoton aja, sedangkan persaingan semakin ketat. Lama-lama malah jadi kelihatan menurun nih akhirnya organisasi seperti itu kan. Ya logikanya lah ketika seorang pekerja itu merasa dia nyaman, kerjanya dihargai, kemudian sejahtera ya secara finansial, tentu dia nggak ada alasan dong buat keluar. Loyalitas dia tentu tinggi gitu ya, gitu. Seperti Bapak GM kita tadi bahas Bang, setiap unit harus punya empati. Jadi family BTJ masing-masing orang harus empati kepada orang lain. Supaya orang lain tidak stres, kita juga tidak stres. Gitu ya dokter. Dok, ini ada pertanyaan spesial juga nih. Langsung dari Pak JM, boleh Pak? Silakan. Silakan. Kami sebagai pimpinan juga harus mengerti di saat tim udah mulai hektik, fatik gitu ya. Kita juga tahu harus di mana waktunya kita berhenti. Di mana kita
kasih support di mana memang nanti itu pekerjaan akhirnya berjalan dengan baik sesuai harapan. Nah, stress level ini yang paling enggak, ya saya tahu masing-masing orang tentunya beda ya dok, cara penanganan stresnya gitu ya, terus cara mereka menerima stress level tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita di level yang memang sebagai pimpinan nih tahu yang masih mereka bisa terima itu sampai mana, yang kira-kira kita tambah support di mana, kira-kira gitu dok. Di mana kita tahu stress level, batas dari stress level yang mereka bisa terima. Mungkin itu aja dok, simpelnya dok. Terima kasih. Ya, saya coba menjawab ya Pak ya. Yang pertama masalah level stres, pastikan dulu kalau saya lihat nih ada bau-bau komitmen pimpinan nih. Jadi Bapak betul-betul konsen nih tentang manajemen stres tempat kerja ya Pak ya, karena mungkin bakal berdampak nih pada produktivitas dari karyawan Bapak gitu ya. Nah yang pastinya salah satunya Bapak harus mengidentifikasi dulu Pak, stresor di karyawan Bapak itu setingkat mana. Nah kalau ada beberapa kuesioner Pak yang dipakai untuk mendeteksi level stres itu Pak. Nah kalau misalnya kita bilang yang pastinya dulu dengan komitmen Bapak, artinya karyawan merasa terlindungi Pak, atau terjaga privasinya. Nah, sehingga misalnya mengidentifikasi ini, nanti jangan bocor kemana-mana. Ini ya stresnya tinggi nih, akhirnya itu nggak nyaman bagi seseorang. Akhirnya manipulatif semua tuh data kuesionernya. Jadinya kita nggak dapet nih apa yang mau kita tujukan Pak. Nah itu dipastikan dulu, jadi jangan ada bias-bias hal seperti itu. Sehingga deteksi dini yang Bapak lakukan itu ada manfaatnya Pak, identifikasinya. Nah setelah itu kan misalnya udah kita lakukan identifikasi deteksi dini tadi. Nah kita lihat nih, oh ini ada stresornya rendah, sedang dengan berat. Nah kalau kita lihat dari adaptasi terhadap stres, itu kan ada yang tadi fase alarm, ada fase resisten dengan exhaustion. Jadi dia kelelahan Pak. Di mana sih dok yang dia itu signifikannya di fase kelelahan tadi Pak? Jadi resistensi itu terhadap coping itu udah mulai di atas kemampuan dia sebenarnya. Dan fase resistensi ini bisa lama Pak. Apa sih alasan dia bertahan? Mungkin secara finansial memang dia butuh pekerjaan dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya dia bakal ada di titik dia bakal lelah gitu. Nah kalau Bapak sebagai seorang pimpinan tentunya Bapak harus yang kan Bapak punya juga bawahan ya sebagai atasan langsung, karena kan sebagai pimpinan utama nggak mungkin merangkum semua karyawannya gitu, apalagi selevel staff tentunya tidak akan terlihat nih sama pimpinan utama kan Pak, sehingga hierarki itu yang harus Bapak jaga. Pimpinan-pimpinan atasan langsung ini yang harus mengerti, dia harus aware sama performan dari si pegawainya. Yang pertama sekali yang tadi kita harus mengetahui ini karyawannya udah mulai menunjukkan gejala-gejala nggak Pak. Jadi gejala stres itu ada namanya gejala psikologis, yang dia itu irritable kali Pak. Jadi kayak asal colek dikit bacok. Jadi kayak sensitif, jadi tipe orangnya. Padahal dia dulunya orangnya nggak kayak gitu. Nah itu bisa tuh bau-bau. Kalau kemudian bisa juga gangguan fisik Pak. Ini orang kenapa bawaannya absen mulu ya? Alasannya sakit kepala. Sedangkan dia nggak jelas. Bahkan kan yang paling sering itu sakit kepala, gangguan tidur. Apalagi kita tuh ada namanya pola shift ya Pak ya. Kerja shift itu juga salah satu berkontribusi menyebabkan stres. Karena memang dari gangguan dengan shift work ini kan membuat orang pola tidur terganggu ya Pak. Irama sirkadian tubuh dia juga terganggu. Sehingga masa recovery yang harusnya dia tidur malam, penyembuhan sel itu akhirnya tidak dia dapatkan. Karena kenapa? Coba aja lihat orang yang orang shift malam, besoknya dia belum tentu bisa tidur malam harinya karena dia sudah polanya udah nggak jelas gitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini betul-betul harus dijaga nih stres dia, karena dia salah satu orang yang rentan berisiko stres tadi Pak. Nah kemudian ketika dia jadi gangguan kan tadi fisik, perilaku Pak. Jadi dia udah nampain gangguan perilaku ini udah agak ekstrim Pak. Ini mungkin udah mulai kebaca nih, kayak dia kinerja udah mulai menurun, atau dia merokoknya udah lebih sering, atau dia malah jadi pekerjaan toksik, jadi suka mempengaruhi orang lain, atau malah dia menarik diri, jadi dia ajak diskusi malas, disuruh pelatihan juga malas, udah ya kayak apatis gitu, jadi dia tidak berharap. Nah hati-hati Bapak ketika pegawai Bapak dari stres bisa jadi burnout Pak. Burnout itu adalah kayak
dia tuh udah jenuh kali. Jadi kayak disuruh ngapa-ngapain juga mager, Pak. Udah males deh. Udah males. Dan itu masa recovery-nya sangat susah tuh dibandingkan di stres kerja tadi. Kalau stres kerja itu kita kasih konseling, kita kasih kuratif dan sebagainya, mungkin kita bisa mengembalikan dia, Pak. Dengan tentunya sebagai pimpinan utama, apa sih tupoksinya? Jadi di manajemen organisasi, Pak. Apakah Bapak perlu mengevaluasi lagi nih beban kerja dari setiap staf? Apakah udah cocok belum rasio dari pegawai sama tupoksinya gitu? Jangan-jangan emang selama ini harusnya pekerjaan dilakukan 5 orang, dilakukan 3 orang. Akhirnya kan kelelahan gitu, Pak ya. Dan yang kedua adalah memberikan reward, Pak. Nah, kadang-kadang ada di perusahaan yang kayak siapa sih yang kita apresiasi bulan ini gitu. Jadi itu membuat dia semangat, yang mungkin semangat, jadi ada penghargaan dan sebagainya gitu, Pak. Gimana Pak, sering-sering gathering kita, Pak? Kan tawaran aja, Pak, barangkali gitu loh, Pak, ya kan, jadi daripada kita stres gitu. Ada lagi banyak pertanyaan yang masuk. Ini kayak banyak yang stres nih, Pak. Gimana nih, Pak? Izin, Pak, banyak yang stres ini, Pak. Nah, kita ambil satu pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Bapak Ari Fadila. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Dokter, bagaimana caranya terus bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan di tengah padatnya kegiatan di tempat bekerja? Terima kasih, boleh dijawab langsung Ibu Dokter? Jadi salah satu mengurangi stres itu kan biasanya karena beban kerja yang terlalu banyak nih. Jadi orang suka fokus nih, ketika dikasih kerjaan kerja mulu gitu. Padahal itu jadi lingkaran setan. Ketika kita kerja nggak istirahat, kerja terus, itu kayak udah mau berasap tuh kalau di kartun. Kepalanya udah berasap nih ya. Padahal sebenarnya ada namanya teknik Pomodoro, di mana kita tuh kerja itu selama 25 menit nih, kita kasih timer nih. Terus 5 menit kita break dulu. Habis itu kerja lagi, 25 menit break lagi. Nah, ketika 4 siklus kita ngambil tag-nya lebih panjang, 15 sampai 30 menit dah. Jadi itu kalau dibilang makanya secara umum kan ada, kalau di ergonomi ada istilah 2 jam pergangan. Nah, kalau ini 5 menit itu Pomodoro 25 dengan 5 menit itu adalah untuk merelaksasikan pikiran juga. Jadi jangan fokus dengan kerjaan terus, karena itu kita dikejar deadline, tapi hasilnya itu jadi makin nggak bagus. Tapi coba break dulu deh. Ada fase untuk break. Sama kayak kita pakai layar komputer nih. Ada istilah misalnya mata lelah, astenopia. Nah, setiap 20 menit sebenarnya kita dianjurkan untuk kedip mata atau lihat jarak 6 meter. Tujuan apa? Biar astenopia itu mata lelah kan karena ketegangan dari daya akomodasi mata kita nih. Dengan kita melihat laut itu lebih relaksasi. Nah, begitu juga dengan mental kita. Kita perlu istirahat sebagai manusia. Nah, itu yang harus dijaga adalah ketika work life balance, waktu luang sama waktu sosial. Waktu luang me time. Mau ke salon kek, mau shopping kek. Kalau perempuan ya shopping ya. Kalau laki-laki mungkin dia mancing, ngopi, kita ngopi. Dan sering terjadi Dokter untuk perempuan nih. Sering berpikir aja dulu tapi belum diselesaikan. Kan sering tuh, Bu? Iya, biasa cewek gitu ya. Untuk Bang Ari Fadila, ada 3 poin yang harus dipikirkan ketika Anda stres ya. Bagi waktu Anda, kemudian prioritas Anda pastikan yang mana yang paling penting. Yang ketiga Dokter, jangan lupa healing. Healing ya. Jadi kalau ada cuti tahunan dimanfaatin. Nanti jangan di sini bisa dijual loh, Bu. Jadi kayaknya kenapa bisa sih perlu cuti tahunan? Itu adalah fase kita ingin ya staycation lah dengan penatnya kerja itu perlu. Jadi jangan menganggap cuti tahunan nggak dipotong ya biasanya. Enggak. Kita sih alhamdulillah enggak. 12 hari. Jangan lupa butuh healing nih. Nah, kira-kira nih kan mungkin ada masa kerja kita kan 10 sampai 20 tahun kerja nih. Pasti kan dia banyak mengalami hal-hal yang stres yang terlalu berlebihan atau gimana gitu ya. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya dari dokter sendiri bisa datang kemari, artinya ke kantor kita atau kita harus datang ke sana Bu untuk konseling nih. Bagusnya gimana baiknya? Karena kalau saya datang ke sana kayaknya lu berat juga masa hidup lu ya. Iya kan? Saya mikir gitu loh. Mau pertama ketemu dokter ini, mau ngapain? Stres ya? Kan berat juga nih. Tapi kalau datang kemari kan ya walaupun kadang-kadang kan selama ini kita juga mendam permasalahan sendiri, mendam stres juga, tapi dengan begini kan lebih enak lagi ya. Nah,
Di sini ada nggak Bu kira-kira ada peluang kedepannya untuk sering-sering kemari Bu? Ya itu tergantung permintaan pelanggan mungkin ya. Oh ya, ini. Kita pengen gitu Jadi sih. kita bisa lakukan kolaborasi ya, Iya. kayak dok kita perlu dong provider kesehatan untuk manajemen usaha kerja. Iya. Karena berhubung kan kalau misalnya kita pakainya internal nggak enak-enak nih. Iya. Ini orangnya nanti hari ini bestie besok berantem kebuka semua selesai. aib-aib dia makin ribet kan. Iya. Terus yang kedua sehingga nanti bisa jadi kayak ini tentunya ada koordinasi misalnya dari pimpinan atasan langsung mencium ini kayaknya staf saya nih udah mulai agak-agak aneh nih stres jadi apa perlu kita konseling ya untuk menjaga privasi dia mungkin dia kurang nyaman ya kalau tapi kalau di klinik sebenarnya orangnya agak cuek-cuek ya Bu ya tapi kalau memang kurang nyaman dengan mungkin karena hilang waktu kerja dan dia udah stres ditambah lagi waktunya harus istirahat datang ke klinik kan tentunya nggak nyaman juga itu bisa diatur sih Pak kalau misalnya kita buka suatu pertemuan konseling ya kita kasih catatan apa sih yang perlu dicatat dan ditindaklanjut nah tentunya mungkin dari profesional ini kan lebih bersifatnya objektif ya jadi kita tidak pro ke pekerja tidak pro ke manajemen jadi kita orang tengah-tengah. Oh iya. Nah, ketika ditreatment oleh orang manajemen, tentunya si pekerja merasa alah pastikan sesuatu yang nggak merugikan kalian aja gitu ya. Tapi dengan memilih pihak ketiga, kita berada di orang yang independen. Jadi tidak ada konflik kepentingan sehingga hal yang kita dapatkan yang kita sampaikan ke manajemennya. Untuk labeling sendiri ini kan masih dalam identik ke budaya masyarakat ya, sehingga stigma ini agak susah ubah paling nggak Menser ini harus diubah di pegawai angkasa pura jadi ketika temannya pergi ke psikolog jangan langsung ngelabelin nih dia mah depresi atau dia cemas padahal kan nggak seperti itu ya, mungkin dia tidak punya support system yang bagus sehingga dia mencari ahli profesional kan gitu karena tidak semua orang ke psikolog atau psikiater itu gila gitu. Nah jadi familiarity jangan pernah takut untuk berkonsultasi ya dokter ya ke psikolog karena kita belum tentu stres seperti orang gila, tapi kita butuh tempat cerita. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita udah bisa deteksi dini, cukup cerita aja kita udah lega, udah bisa berpikir jernih lagi dibandingkan ketika kita udah terlalu kronis nih, udah dipendam, sehingga kita butuh treatment khusus. Jadi kayak konseling bertahap, harus mencari aura positif, berpikiran positif, dan itu lebih complicated. Karena biar bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada pengobatan gitu. Dok, ini pertanyaan terakhir dok ya. Ini agak lucu juga nih pertanyaannya. Jadi ada yang nanya nih, apa saja indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi bahwa rekan kerja kita sudah butuh bantuan penanganan kesehatan mental? Nah, dan ini juga ada kata-kata juga nih, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba stres saja. Ini benar nih, ini banyak nih. Jadi apa nih dok indikatornya dok? Ya kalau laki-laki tidak bercerita, emang kan fitrahnya ya. Kalau perempuan itu kan kalau nggak ngomong berapa, kalau kayak saya iya ribuan kata kayak agak susah Kalau gitu. kami laki itu kalau curhat tuh lucu, ih kok curhat. Laki-laki itu karena pertama nggak. Jijik gitu lihat. Laki-laki nggak suka ngomong, makanya kesannya tidak suka bercerita. Kalau perempuan dia ngomong sama suaminya aja itu udah setengah beban hati dia itu udah berkurang gitu. Kalau laki nggak ngaruh. Karena laki-laki lebih orangnya logis, kemudian actionnya apa, jadi betul-betul pikirannya itu kayak ya logikanya kayak mana gitu kan, karena permainan logika, kalau perempuan kan banyak bapernya. Jadi indikatornya gimana Bu? Indikatornya seandainya dia ngeliat teman dia nih yang perlu di teman dia atau di sini teman dia Bu. Dia nggak mengaku, karena itu lelaki, dia nggak akan mengaku kalau itu dia. Jadi kalau indikatornya simpelnya itu sebenarnya kan bisa yang tadi ya kayak ini saya mulai sensi nggak sih? Saya lihat dia sensi nggak sih? Biasanya dia orangnya peranannya kayak nggak mudah marah deh. Kenapa dia mudah marah? Terus bisa juga lihat kayak ini orang kenapa nggak masuk kerja tiap hari misalnya? Oh jangan-jangan alasannya sakit kepala. Yang paling sering ya gangguan-gangguan yang menyebabkan berhubungan dengan stres itu biasanya sakit kepala, pusing nggak jelas, gangguan pencernaan, sakit perut, habis itu lambung. Nah, biasanya itu gejala yang cenderung ke situ tuh. Dan berarti bahkan kalau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari itu berubah itu berarti karena stres. kenapa? Kebiasaan keseharian dia yang berubah. Iya bisa. Yang Itu dari salah satu baik indikator. menjadi buruk berarti karena stres ya. Iya, kemudian bisa jadi. Terus yang kedua bisa juga cepat lupa. Orang stres itu bisa mengaruh cepat lupa. Terus yang kedua imunitas menurun memang. Jadi kayak kesannya ini kenapa sih orang nggak masuk aja? Jangan-jangan dia udah di fase imunitasnya menurun tuh karena stresnya berat. Iya. Bisa Termasuk yang ngomong saya ini siapa gitu ya. Itu udah berat banget ya Bu ya. Gitu ya. Oh beda lagi. Yang paling